Idul Adha, Idul Kurban dan takbiran itu sebenarnya sudah sangat jelas sekali. Kita merujuk kepada SE 17 2021 dari Menteri Agama yang pada prinsipnya tidak ada sholat Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan kurban itu dititipkan kepada RPH, kemudian tidak ada takbiran lilin. Jadi kata kuncinya di situ. Yang kedua, kata kunci dari kegiatan-kegiatan itu adalah tidak menimbulkan kerumunan. Dan yang ketiga, SE ini memang mengatur pada wilayah level 4 dan 3 PPKM. Sehingga logikanya sebenarnya dengan kegiatan yang selama ini mungkin sudah kita lakukan hal biasa, maka dengan SE ini kegiatan-kegiatan dalam rangka sholat Idul Adha sekali lagi itu sementara ditiadakan. Sebenarnya di situ ada pengecualian ketika masjid itu akan mengadakan kegiatan penyembelihan, tetapi sekali lagi di situ secara detail teknisnya sudah dijelaskan kaitannya dengan masalah prokes, terutama pada saat melakukan penyembelihan hewan kurban, dan itu diupayakan, sekali lagi diupayakan jangan sampai menumpuk di hari pertama. Jadi hari tasyrik yang kedua, ketiga dan berikutnya itu dimungkinkan sehingga nanti tidak ada kerumunan pada saat kegiatan pelaksanaan penyembelihan Idul Kurban. Jadi sebenarnya kita begini, sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah merangkul dari berbagai instansi, dari TNI, dari polisi, dari teman-teman KUA, Pak Camat di wilayah masing-masing, itu sudah kita sampaikan untuk menindaklanjuti keberadaan SE 17 ini. Jadi pada prinsipnya sebenarnya SE 17 ini sudah sangat detail. Jadi kegiatan sholat Idul Adha itu ditiadakan. Maka kami sekali lagi khususnya bagi kami teman-teman Kemenang, kami sangat menghimbau karena imam kita itu adalah SE yang ada di 17 itu, maka kita harus mensukseskan itu. Maka himbauan yang tadi kita barusan rapat, jangan sampai ASN atau keluarga besar Kementerian Agama di Magetan itu justru nanti menjadi khotib, menjadi imam atau panitia dari kegiatan Idul Adha. Ini sekali lagi bukan dalam konteks kita tidak mengakui keberadaan ibadah itu tidak, tetapi kita ingin sekali lagi menyelamatkan dari masyarakat yang ada sekaligus mensukseskan SE 17 2021. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Adha. Saat itu, kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban hingga membagi-bagikan kepada mereka yang berhak. Tapi saat pandemi sekarang ini, ada aturan yang harus dipatuhi agar kita semua terhindar dari COVID-19. Mari kita ikuti tata cara penyelenggaraan kegiatan kurban di saat pandemi. Dari rumah, petugas pemotongan wajib memakai masker dan menggunakan baju lengan panjang. Petugas adalah orang-orang yang berasal dari lingkungan setempat. Jika ada petugas yang berasal dari provinsi atau kota atau kabupaten lain, ia wajib memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Lansia dan orang yang memiliki penyakit bawaan tidak disarankan mengikuti kegiatan kurban. Sebelum memasuki lokasi, dilakukan pengecekan suhu menggunakan termogan. Petugas yang melakukan ini harus memakai masker, face shield, serta sarung tangan. Selanjutnya, penanggung jawab kegiatan wajib memberikan edukasi ke seluruh orang agar menghindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, telinga, dan mulut. Mereka yang mengalami gejala seperti demam, nyeri tenggorokan, batuk atau pilek dilarang masuk ke lokasi. Setiap orang yang dinyatakan sehat harus mencuci tangan dan atau menggunakan hand sanitizer di tempat yang telah disediakan. Hand sanitizer harus mengandung alkohol minimal 70%. Lokasi atau tempat pemotongan hewan kurban telah mendapat persetujuan dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Kegiatannya pun hanya dihadiri oleh panitia dan petugas, serta dalam jumlah yang terbatas. Fasilitas pemotongan hewan kurban terdiri dari 2 area tugas, yaitu area kotor dan area bersih.
Area kotor meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, penyembelihan hewan, dan penanganan limbah. Area bersih meliputi penanganan daging dan penanganan jeroan. Sebelum dipotong, hewan kurban diperiksa terlebih dahulu. Pemeriksaan ini disebut antemortem. Setelah disembelih, juga diperiksa atau disebut postmortem. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesehatan hewan dan keamanan daging kurban yang akan dikonsumsi. Selain itu, limbah dari proses penyembelihan hewan dan sampah harus ditangani dengan baik, serta memerhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Semua petugas wajib membersihkan dan mendisinfeksi peralatan kurban sesering mungkin. Peralatan pribadi seperti alat sholat, alat makan, dan minum sebaiknya tidak digunakan bersama atau bergantian dengan orang lain. Perhatikan juga etika bersin, batuk, dan meludah. Ada perbedaan penggunaan APD di masing-masing tempat. Petugas di area kotor menggunakan masker, sepatu boots, memakai kacamata Google atau face shield, serta sarung tangan sekali pakai, dan apron. Sedangkan petugas di area bersih menggunakan masker, penutup kepala, face shield, sarung tangan sekali pakai, apron, dan pelindung alas kaki. Meski sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri, petugas tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Di area kotor, petugas tidak boleh berkerumun. Sedangkan di area bersih, petugas penanganan daging dan jeroan tidak saling berhadapan. Tahap terakhir dari semua ini adalah distribusi daging kurban. Pendistribusian dilakukan petugas dengan membagikan langsung ke rumah-rumah calon penerima. Setelah aktivitas selesai, setiap orang segera mandi dan ganti pakaian sebelum kontak langsung dengan keluarga atau orang lain. Inilah aturan yang harus kita jalankan bersama, agar semua bisa menjalankan ibadah kurban dan terhindar dari wabah. Selamat menunaikan ibadah Idul Adha.